Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Yekti Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, kali ini kita sehat walafiat, diberkahi Allah, dirahmati Allah menuju jannahnya. Mari kita sama-sama belajar ilmu dan membagikannya menuju surga jannatin na'im, insya Allah. Nah, pada kali ini kita akan mulai belajar dari awal fikih. Jadi fikih itu hal yang paling mendasar yang kita pelajari adalah toharoh. Nah, apa itu toharoh? Sebelumnya yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak, dan yang suka membagikan juga terima kasih. Semoga dengan membagikannya menjadi amal jariah semua sahabat-sahabat Yekti Channel. Semoga saya doakan bagi yang punya hutang, rezekinya sempit, akan dimudahkan oleh Allah dengan banyaknya rezeki di masa pandemi ini dan di masa yang akan datang. Juga apabila yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya atas ridho dan izinnya. Juga apabila yang sehat, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram ini dan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu kita langsung saja. Banyak yang bertanya kan ya, apa sih itu toharoh? Nah, kita belajar dulu apa yang menjadi hukum untuk toharoh ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tahurin. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Ini diriwayatkan dari beberapa hadis, yaitu muttafaq alaih, yaitu dari hadis riwayat Muslim 224, Tirmizi 1, An-Nasai 139, Dawud 59, dan Majah 253. Jadi penting sekali toharoh itu, karena yang ditanya di hari akhir, yang ditanya waktu kita dikubur itu adalah pertama apa? Sholat. Nah, kalau sholat kita nggak diterima karena kita tidak bersuci, nah alangkah sia-sianya kan, sudah sholat tapi tidak diterima. Padahal yang ditanya di hari akhir pertama di kubur itu adalah sholat tadi. Sholat menjadi salah satu tiang agama yang nomor satu, karena kita dilahirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Iya, betul. Nah, untuk itu kita belajar dulu apa itu toharoh. Toharoh itu ada dua ya. Yang pertama adalah menurut bahasa. Toharoh itu berarti bersuci, bersih dan bebas dari kotoran. Jadi kalau kita bebas dari kotoran itu, kita sudah bersuci, bebas dari kotoran. Nah, kotoran yang mana saja? Yang kedua itu toharoh menurut istilah syar'i, yaitu menghilangkan hadas. Toharoh itu menghilangkan hadas. Di sini hadas besar maupun hadas kecil. Terus kemudian menghilangkan kotoran dari badan yang menghalangi sahnya
sholat dan menghilangkan najis yang melekat di badan kita, pakaian kita, kemudian di tempat kita sholat. Jadi jelas sekali ya, jadi istilah syar'inya. Jadi kita menghilangkannya, najis ini yang melekat di badan kita. Jadi kalau kita berwudu, kita mandi, kita cuci tangan nih, ini untuk menghilangkan hadas-hadasnya. Nah ini dengan yang menempel di badan, kemudian menempel di badan ya. Kalau salah satunya bisa juga dengan air atau dengan debu yang suci ya. Jadi ada, nanti kita bahas alat-alat untuk bersuci. Jadi menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian, dan tempat. Jadi kalau di badan, nanti kalau sholat ada air bisa tayamum. Kemudian kalau kita kena najis yang seperti yang besar ya, atau najis seperti anjing gitu, kita juga harus pakai tanah. Nah nanti kita bahas satu-satu caranya. Nah kemudian pakaian. Nah pakaian ini kalau kena sperma itu bagaimana, najis tidak gitu. Nah kita pelajari juga. Kemudian kotoran apa saja, kalau kena tainya cicak itu najis enggak. Nah kemudian tempat. Nah tempat untuk sholat. Nah pada saat kita mau sholat menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tempat sholatnya harus bersih. Nah bagaimana caranya supaya kita diterima sholat kita? Dalam pembahasan taharah ini ada 3 yang dibahas, yaitu alat untuk bersuci, kemudian objek atau tempat yang disucikan, dan yang ketiga apa saja yang dibersihkan. Taharah menduduki masalah yang penting karena dengan kita bersuci, badan kita sehat, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, dan mengerjakan kegiatan-kegiatan kehidupan dalam sehari-hari. Nah, karena pentingnya taharah ini, maka kita harus benar-benar pelajari. Sama, saya sendiri juga belajar untuk memperbaiki diri saya sendiri, karena tujuannya kita belajar dan membagikannya agar kita sama-sama masuk surga bersama. Pasti semua mau kan? Gak ada yang mau masuk neraka kan? Yang sangat dahsyatnya di neraka. Takut saya kalau gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku. Dan sapulah kepala kalian. Basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." Nah, di sini jelas sekali bahwa kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersuci gitu. Sampai dari tangan, kepala sampai mata kaki. Biasanya kita telapak kaki kan ada yang pecah-pecah. Kalau kita nggak diusap, biasanya airnya nggak masuk ke dalam luka atau pecahan dari telapak kaki. Jadi kita harus benar-benar lebih selektif agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Al-Quran Al-Mudaththir ayat 4 itu, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, Allah ingin membersihkan pakaian setelah kita membersihkan badan kita. Dari Al-Maidah ayat 6 kita, salah satunya wudu ya, wudu. Kemudian
disuruh membersihkan pakaian kita harus bersih. Nah, Masya Allah ya, subhanallah, maha suci Allah, kita harus bersih sekali. Makanya dalam pandemi ini penyakit-penyakit semuanya dari kebersihan mulut kita, hidung kita, tangan kita, juga mata kita juga kita pelihara, gitu kan, kita jaga. Makanya penting sekali kita membahas toharoh ini. Dan berikutnya ada surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, yang Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kita bertobat atas kesalahan kita dan mensucikan diri. Nah, mensucikan diri selain secara harfiahnya ya, maksudnya kita bersuci, mensucikan hati kita dan mensucikan badan kita, tempat yang kita akan pijak. Nah, semoga dengan kita belajar di sini, toharoh ini menambah ilmu. Mungkin yang bisa saya sampaikan, ilmu yang bisa saya dapat itu, semoga ilmu ini bermanfaat bagi semuanya, dan jangan lupa dibagikan agar ilmunya tidak hanya ke kita saja, tapi ilmunya akan diberikan kepada siapa saja, sehingga kita bersama-sama menuju surga Jannatun Na'im, surga Firdaus. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum, nyalakan notifikasi belnya itu agar update dengan video kita selanjutnya. Karena setelah kita toharoh, apa itu toharoh, dan kita sudah sedikit mengetahui ilmunya tentang toharoh, kita akan membahas video-video berikutnya. Insya Allah saya akan istiqomah sampai saya wafat untuk belajar kitab tentang fikih ini. Semoga saya masih diberikan waktu oleh Allah untuk itu. Nah, yang suka videonya silahkan di like, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen, dan minta maaf apabila saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau sekarang masih sedikit ya, subscribernya baru 1.700-an. Nanti kalau sudah banyak, kemudian banyak pertanyaan, komen, mungkin saya tidak bisa menjawab semuanya. Saya minta maaf. Minta maaf. Dan apabila ada yang saya sampaikan itu salah menurut ahli-ahlinya, itu kesalahan murni dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesempurnaan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia kecil di mata Allah. Semoga dengan membagikan ilmu, dengan perbuatan dan akhlak kita, dan membagikan ilmu yang sangat kecil sekali yang saya pahami ya, itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Subhanallah.